Di Akademi Saikayang Elit, para siswa berbakat mengasah kemampuan mereka dalam berbagai bidang. Yu Ayase, siswa pindahan baru, kalah telak dalam latih tanding karate melawan seorang pria berambut hitam. Siswa lain di sekitarnya bergosip, meragukan kemampuannya sebagai putra dari aktris jenius Subaru Ayase. Sebuah kilas balik menunjukkan berbagai pencapaian luar biasa Subaru Ayase dalam karirnya sebagai aktris kelas dunia. Kembali ke dojo, lawan latih tandingnya terus memprovokasi Yu, menyebut bahwa 3 putri sekolah tertarik pada bakatnya. Yu yang kesal berteriak bahwa dia bukanlah ibunya, lalu melancarkan serangan asal-asalan dan langsung pingsan. Sambil terbaring, Yu merenungkan bagaimana orang-orang selalu berekspektasi tinggi padanya hanya untuk kecewa. Dengan tatapan tajam, Yu mengutip sebuah peribahasa tentang orang biasa yang terobsesi pada bakat membuat lawannya terkejut. Yu dengan tenang berterima kasih dan berjalan pergi, membuat pria berambut hitam itu semakin marah. Tiba-tiba, Nico muncul dan menghentikan pria itu dengan sebuah tendangan, menegurnya karena mengganggu seorang amatir. Kazuki dan Miwa kemudian bergabung, dan ketiganya diperkenalkan sebagai 3 putri, para siswi terbaik yang memimpin sekolah. Yu terkejut menyadari bahwa 3 siswa paling berpengaruh di sekolah ternyata adalah perempuan. Kazuki mendekati Yu yang terduduk di lantai, menyebutnya sebagai kegagalan tanpa bakat yang tak punya tempat di sekolah itu. Tak terduga, Yu menunjukkan formulir pindah ke jurusan pendidikan umum, menyatakan bahwa itu memang tujuannya sejak awal. Saat hendak pergi, Nico menyuruhnya membersihkan dojo sebagai tugas bagi yang kalah, dan mereka bertiga meninggalkannya sendirian. Anggota klub karate lainnya kembali, dan terkejut menemukan dojo sudah bersih dan berkilauan. Sambil berjalan pulang, Yu teringat masa kecilnya saat ia menyadari perbedaan besar antara bakat jenius ibunya dan dirinya yang biasa saja. Kesadaran itu membuatnya perlahan menjauhi ibunya, meskipun Subaru Ayase adalah satu-satunya keluarganya. Yu mengenang saat-saat terakhir ibunya di rumah sakit, di mana mereka akhirnya bisa ngobrol dari hati ke hati tentang sebuah drama keluarga. Dari obrolan itu, Yu menyadari bahwa ibunya juga mendambakan kehangatan keluarga sederhana seperti yang digambarkan dalam drama tersebut. Setelah kepergian ibunya, Yu membaca pesan terakhirnya yang berharap agar Yu memiliki keluarga yang bahagia, dan ia tertekad untuk mewujudkannya. Malam harinya, Yu tiba di sebuah rumah besar milik Tuan Mikadono dan masuk ke dalam ruangan yang mewah namun sepi. Tiba-tiba, Nico yang hanya mengenakan handuk muncul dan menyerangnya karena mengira Yu adalah seorang pencuri. Nico kemudian terpeleset, dan Yu yang mencoba membantunya mengeringkan rambut malah membuat suasana semakin kacau. Kazuki dan Miwa muncul, membuat Yu terkejut karena menyadari bahwa 3 putri ternyata tinggal di rumah tersebut. Sebuah telepon dari Tuan Mikadono mengkonfirmasi bahwa Yu akan tinggal di sana, dan ia mengungkapkan bahwa ketiga gadis itu adalah putrinya. Yu menyadari bahwa inilah awal kisahnya, seorang pemuda biasa yang akan menjadi keluarga dari 3 saudari jenius. Duduk di hadapan 3 putri, Yu merasakan suasana dingin karena mereka sama sekali tidak menyambut kehadirannya. Namun, demi janjinya pada sang ibu, Yu memberanikan diri untuk memperkenalkan diri secara resmi dan membungkuk dalam-dalam. Saat akan membereskan barang, Yu tak sengaja menginjak pakaian dalam, dan saat itulah ia menyadari bahwa seluruh rumah sangat berantakan. Ketiga saudari itu mulai saling menyalahkan soal siapa yang bertanggung jawab atas pekerjaan rumah yang terbengkalai. Melihat mereka bertengkar, Yu mulai membersihkan seluruh ruangan dengan cekatan sementara mereka terus berdebat. 3 putri itu berhenti beradu mulut, dan hanya bisa terdiam melihat Yu mengubah ruang tamu yang kacau menjadi bersih berkilau. Keesokan paginya, Yu bangun dengan niat membuat sarapan bersama untuk lebih akrab dengan mereka. Namun, ia mendapati Nico sedang latihan keras di dojo, Miwa berdebat dengan AI Shogi, dan Kazuki membuat minuman kesehatan yang aneh. Kazuki memberitahu Yu bahwa mereka semua akan pergi untuk urusan masing-masing dan menolak ajakannya untuk sarapan bersama. Meski begitu, Yu tetap memasak sarapan sambil teringat bagaimana ibunya dulu juga sering mengabaikan masakannya karena kesibukannya. Nico yang baru selesai latihan tertarik dengan aroma masakan Yu dan akhirnya mau sarapan meskipun awalnya menolak. Nico mengkritik sarapan buatan Yu karena tidak seimbang secara nutrisi, menjelaskan pentingnya pola makan bagi seorang atlet. Setelah itu, ketiga saudari tersebut bergegas pergi karena sudah terlambat, meninggalkan Yu sendirian di meja makan.
Yu berpikir bahwa para jenius memang egois, namun itu semua karena mereka memiliki motivasi yang kuat akan tujuannya. Tepat saat tiga putri akan keluar rumah, Yu berlari mengejar dan menghentikan mereka di depan pintu. Dengan sedikit gugup, Yu meneriakkan ucapan semoga harimu menyenangkan kepada mereka. Meskipun mereka menganggapnya aneh dan bodoh, ketiga saudari itu diam-diam tersipu saat berjalan menjauh. Saat sedang mencuci piring, Yu menerima telepon dari Tuan Mikadono. Tuan Mikadono menjelaskan bahwa putri-putrinya akan menghadapi rintangan sebagai seorang jenius dan meminta Yu untuk membantu mereka. Yu tertegun mempertanyakan bagaimana dirinya yang hanya orang biasa bisa membantu tiga saudari jenius tersebut. Di sebuah rumah, Yu Ayase sedang berada di dapur saat menerima telepon dari Tuan Mikadono yang memintanya membantu ketiga putrinya. Tuan Mikadono menjelaskan bahwa Kazuki menghadapi audisi sulit, Nico ingin menjadi juara karate nasional, dan Miwa memiliki pertandingan shogi penting. Yu Ayase setuju untuk membantu, lalu merenungkan bagaimana dirinya yang biasa saja bisa menolong para gadis jenius itu sambil menjemur pakaian. Dengan tekad baru, Yu Ayase memutuskan untuk lebih mengenal mereka, dimulai dengan makan bersama. Nico pulang ke rumah dan terkejut melihat Yu Ayase sedang memasak di dapur. Ia baru teringat bahwa Yu sekarang tinggal bersama mereka. Yu menawarinya untuk mencicipi masakannya, namun Nico yang malu menolaknya dengan kasar dan pergi ke kamarnya. Di kamarnya, Nico makan makanan siap saji yang ia siapkan sendiri, sambil meyakinkan diri bahwa itu sudah cukup nutrisi. Nico turun dan terkejut melihat makanan seimbang khusus untuk atlet yang telah disiapkan Yu untuknya. Yu dengan penuh semangat menjelaskan kandungan nutrisi dalam makanannya, membuat Nico kewalahan. Nico akhirnya menyerah dan setuju untuk mencicipi masakan Yu, dan ia terkesan dengan rasanya. Miwa yang baru tiba juga dibujuk oleh Yu untuk makan. Saat mereka bertiga sedang makan, Kazuki pulang dan keheranan melihat suasana di meja makan. Yu juga menyiapkan makanan khusus untuk Kazuki yang diklaim dapat meningkatkan kecantikan kulitnya. Namun, Kazuki menolak makanan itu dengan dingin, membuat Yu kecewa dan gagal dalam misinya untuk akrab melalui makanan. Keesokan harinya di sekolah, Yu Ayase masih memikirkan cara mendekati ketiga saudari itu, merasa misinya masih jauh dari berhasil. Yu melihat Kazuki dikerumuni oleh banyak penggemarnya di koridor sekolah. Yu mencoba menyapa Kazuki di depan penggemarnya, tetapi Kazuki dengan dingin menyuruhnya pergi agar tidak mengganggu. Setelah gagal dengan Kazuki, Yu memutuskan untuk mendekati Nico di klub karate. Yu menyapa Nico, tetapi langsung diintimidasi oleh anggota klub karate lainnya, membuatnya mundur ketakutan. Karena gagal dengan Kazuki dan Nico, target Yu selanjutnya adalah si bungsu, Miwa. Yu melihat Miwa di kelas yang terlihat menyendiri, sementara teman-temannya membicarakannya sebagai sosok yang berbeda. Yu menghampiri Miwa dan mengajaknya makan siang bersama, namun Miwa menolaknya dan pergi. Yu tidak menyerah dan terus mengejar Miwa yang berlari menghindarinya keliling sekolah. Keduanya kelelahan dan beristirahat di bangku taman. Miwa mengakui bahwa ia merasa tidak bisa berbaur dengan teman-temannya. Yu menceritakan pengalamannya sendiri yang merasa biasa-biasa saja, membuat Miwa merasa terhubung dengannya. Setelah berhasil akrab, mereka makan siang bersama. Miwa memberikan petunjuk bahwa Kazuki sangat menyukai masakan ibunya saat kecil. Berkat petunjuk dari Miwa, Yu bersemangat untuk mencari tahu resep masakan ibu Kazuki. Saat Yu mencoba bertanya pada Kazuki yang baru pulang, Kazuki tiba-tiba pingsan karena kelelahan. Malamnya, Kazuki terbaring di tempat tidur karena demam, sementara Miwa dan Nico mengkhawatirkannya. Yu datang membawa bubur, tetapi Kazuki menolaknya dan mengusir semua orang keluar dari kamarnya. Di kamarnya, Kazuki meratapi kondisinya yang lemah, merasa tertekan oleh ekspektasi orang-orang. Yu kembali mencoba memberikan sup, namun Kazuki yang sedang sakit tetap menolaknya dengan keras. Kazuki yang lemah akhirnya terjatuh ke pelukan Yu saat mencoba mendorongnya pergi. Melihat kondisi Kazuki, Yu menawarkan diri menjadi partner latihan aktingnya sampai ia sembuh. Yu mengungkapkan bahwa ia adalah putra dari aktris papan atas Subaru Ayase dan merupakan senior Kazuki di dunia akting. Mereka pun mulai berlatih naskah bersama di kamar Kazuki dengan Yu berperan sebagai pangeran. Namun, akting Yu sangat kaku dan buruk, membuat Kazuki marah dan mengusirnya.
Selama beberapa hari berikutnya, Yu terus mencoba berlatih dengan Kazuki, namun selalu diusir karena aktingnya yang tidak membaik. Di kamarnya, Kazuki merasa tertekan karena selalu diharapkan untuk sempurna dan tidak boleh gagal. Malam itu, Kazuki diam-diam turun dan melihat Yu sedang berlatih akting sendirian dengan sangat gigih. Kazuki terkejut melihat usaha keras Yu meskipun aktingnya masih sangat payah. Saat mereka berlatih lagi, Kazuki mulai bersikap lebih lunak, tersentuh oleh kerja keras Yu. Ketika Kazuki mengucapkan dialognya, Yu memberikan respon dengan emosi yang tulus, membuat Kazuki terkejut. Kazuki mengakui bahwa akting Yu barusan terasa berbeda dan penuh emosi, membuat Yu menangis terharu karena akhirnya berhasil setelah 14 tahun gagal. Setelah momen itu, Kazuki akhirnya mau memakan masakan buatan Yu. Namun, Kazuki memberikan satu syarat. Ia meminta Yu untuk tidak memasukkan sayuran yang tidak disukainya, seperti wortel dan paprika. Yu terkejut dan sedikit kesal saat menyadari bahwa Kazuki ternyata sangat pemilih soal makanan seperti anak kecil. Miwa dan Nico kaget melihat Kazuki sedang sarapan dengan tenang, hal yang tampaknya tidak biasa. Yu Ayase datang dan senang karena Kazuki menghabiskan sup buatannya. Saat Yu mengaku memasukkan parutan wortel ke dalam sup, Kazuki yang benci wortel langsung syok. Yu mengenang masa sulitnya saat pertama kali mencoba membuat ketiga saudari itu mau memakan masakannya. Di lorong rumah, Yu bertanya apakah mereka tidak makan malam di rumah. Nico, Kazuki, dan Miwa memberitahu bahwa mereka akan makan di luar karena ada latihan dan urusan masing-masing. Setelah mereka pergi, Yu merasa sedih karena lagi-lagi sendirian. Yu teringat masa kecilnya yang sering kesepian karena ibunya Subaru Ayase sibuk bekerja. Dia juga teringat pesan terakhir ibunya yang berharap agar Yu memiliki keluarga yang bahagia. Yu menangis terharu saat menonton drama keluarga di TV yang mengingatkannya pada kehangatan keluarga yang ia dambakan. Ketiga saudari pulang dan mendapati Yu sedang menangis di sofa sambil menonton TV. Kazuki sadar bahwa aktris dalam drama yang ditonton Yu adalah ibu mereka, Subaru Ayase. Mereka mengira Yu sangat merindukan ibunya, lalu menasihatinya agar tidak perlu berusaha terlalu keras untuk mengambil hati mereka. Yu dengan tulus menyatakan bahwa dia sungguh-sungguh ingin membangun ikatan dan menjadi keluarga bahagia bersama mereka. Nico menganggap ucapan Yu konyol dan menuduhnya terlalu terpengaruh oleh drama TV. Yu secara spontan meniru adegan lamaran dari drama yang membuat ketiga saudari itu salah tingkah dan membayangkan diri mereka menjadi pengantin. Yu kemudian mengalihkan pembicaraan dengan antusias, mengajak mereka saling bertukar tanggal ulang tahun untuk menentukan siapa yang tertua. Usulannya itu justru membuat mereka bertiga marah besar dan meneriakinya. Malamnya, Nico berendam di bak mandi sambil memikirkan sikap Yu yang aneh. Nico yang hanya berbalut handuk keluar dari kamar mandi dan menghampiri Yu yang sedang murung di dapur. Miwa keluar dari kamarnya karena mendengar teriakan dan terjadi interaksi canggung antara dia dan Nico. Yu memberikan tumpukan handuk bersih pada Miwa. Tangan mereka tak sengaja bersentuhan membuat Miwa tersipu malu. Kazuki datang dan menegur Nico serta Miwa yang sedang bertengkar kecil. Yu kemudian meminta tolong Kazuki untuk meletakkan panci di rak atas. Senyum tulus Yu membuat Kazuki ikut tersipu. Melihat reaksi Kazuki, Nico dan Miwa mulai menggodanya yang berujung pada perkelahian kocak di antara mereka bertiga. Yu melerai mereka dengan gaya seperti seorang ibu yang memarahi anak-anaknya. Setelahnya, Yu membersihkan ruang tamu yang berantakan sambil berpikir bahwa ia ingin lebih banyak menghabiskan waktu bersama mereka. Saat membersihkan meja, Yu menemukan sebuah foto masa kecil ketiga saudari yang tersenyum bahagia di sebuah festival. Yu menanyakan foto itu kepada Miwa, Nico, dan Kazuki, namun mereka semua menyangkal kepemilikan foto tersebut. Yu sadar salah satu dari mereka pasti berbohong dan diam-diam menyimpan foto itu sebagai kenangan berharga. Sambil memegang foto itu, Yu merenung bahwa menjadi keluarga juga berarti harus memahami keinginan mereka. Keesokan harinya di sekolah, Yu merasa murung karena ketiga saudari itu selalu sibuk dengan urusan masing-masing. Yu kemudian mengecek jadwal acara mereka di ponselnya dan menemukan sebuah fakta mengejutkan. Dia menyadari bahwa lokasi turnamen dan pertunjukan mereka semua berada di wilayah yang sama. Malam itu, Yu menyiapkan susu hangat untuk mereka bertiga sebelum berangkat. Yu memberikan masing-masing dari mereka sebuah catatan berisi detail pemesanan hotel yang telah ia siapkan. Di hari turnamen, Miwa sedang bertanding shogi dengan serius mengenakan kimono dan hakama ungu. Setelah memenangkan pertandingannya, Miwa berjalan keluar dari lokasi turnamen. Dia berhenti di sebuah jalan yang dihiasi spanduk festival malam sakura dan menatap pemandangan kota dengan tatapan penuh kenangan.
Saat tiba di lobi hotel, Miwa terkejut melihat Kazuki juga berada di sana. Ketika mereka sedang berdebat, Nico muncul dan ikut terkejut melihat keduanya. Yu tiba-tiba muncul dan menjelaskan bahwa dia sengaja memesan hotel yang sama untuk mereka. Yu mengatakan ini adalah kesempatan bagi mereka untuk bersantai dan menghabiskan waktu bersama sebagai saudari. Dia menunjuk poster festival malam Sakura dan mengungkapkan bahwa itu adalah festival yang sama di foto masa kecil mereka. Awalnya menolak, mereka akhirnya tertarik setelah Yu menyebutkan tentang kuil keberuntungan untuk kompetitor yang ada di festival itu. Yu semakin meyakinkan mereka dengan menunjukkan buku panduan festival yang berisi berbagai jajanan laut yang lezat. Yu membawa mereka ke sebuah toko penyewaan kimono agar bisa menikmati festival dengan pakaian yang sesuai. Kazuki mencoba kimono hitam dengan pola krisan emas yang elegan, membuatnya tampak dewasa dan menawan. Miwa memilih kimono hijau cerah dengan motif kucing hitam yang unik dan cocok dengan karakternya yang ceria. Sementara itu, Nico tampak ragu-ragu dan enggan memilih kimono untuk dirinya sendiri. Yu dan seorang pegawai toko sama-sama menyodorkan kimono yang menurut mereka cocok untuk Nico. Yu akhirnya menyerahkan kedua pilihan kimono itu pada Nico dan memintanya untuk memilih sendiri mana yang ia suka. Setelah menunggu cukup lama, Nico akhirnya keluar mengenakan kimono merah muda dengan motif bunga yang membuatnya terlihat sangat cantik dan feminin. Penampilan Nico yang sangat berbeda dari biasanya membuat Yu, Kazuki, Miwa, dan para pegawai toko terpesona. Yu Ayase, Miwa, dan Nico berjalan-jalan di tengah keramaian festival malam Sakura. Yu terkejut melihat Kazuki dikelilingi oleh para penggemarnya. Para penggemar memuji penampilan Kazuki dan ia menanggapinya dengan senyum profesional. Dari kejauhan, Yu merasa bahwa Kazuki sedang dalam mode kerja dan ia sebaiknya tidak mengganggu. Saat para penggemar lain meminta foto, Miwa dan Nico mengomentari cara Kazuki menangani kerumunan. Miwa kemudian bersemangat ingin bermain tangkap ikan dan menantang Nico. Seorang gadis berambut coklat di festival yang cemburu tidak sengaja tersandung saat akan pergi. Kazuki dengan sigap menangkap dan menggendong gadis itu ala putri. Kazuki menanyakan keadaan gadis itu dan menawarkan untuk mengantarnya ke tempat duduk. Yu yang tidak bisa mendekat karena kerumunan memutuskan untuk terus mengawasi mereka dari jauh. Setelahnya, Kazuki mengantar gadis itu ke bangku peristirahatan dan berpesan untuk hati-hati. Kazuki panik saat menyadari teman-temannya sudah tidak ada di sekitarnya dan mulai mencari. Tiba-tiba, Yu muncul dari balik semak-semak menemukan Kazuki yang sedang bersembunyi. Yu membawakan takoyaki dan plester untuk Kazuki agar ia juga bisa menikmati festival. Yu menjelaskan bahwa ia melihat cara jalan Kazuki yang aneh dan menduga sandalnya bermasalah. Saat Yu hendak memasangkan plester, ia melihat kaki Kazuki yang sudah lecet parah. Kazuki berkata bahwa seorang pangeran tidak pantas meminta pertolongan meski sedang terluka. Yu meyakinkan Kazuki bahwa tidak apa-apa menjadi putri sekali dan menjadi diri sendiri. Kazuki pun luluh dan membiarkan Yu memasangkan plester di kakinya yang terluka. Yu dan Kazuki yang kini memakai topeng kembali bergabung dengan Nico dan Miwa di stan tangkap ikan. Yu mengusulkan untuk bertanding dalam tim di mana ia dan Kazuki akan melawan Nico dan Miwa. Permainan menjadi sangat kompetitif dan mereka mulai berdebat sengit. Melihat situasi yang memanas, Yu memutuskan untuk pergi sebentar agar mereka bisa bersenang-senang. Yu melihat poster tantangan melompati teratai dan memutuskan untuk mengikutinya. Petugas kuil menjelaskan bahwa pemenang akan mendapat keberuntungan dan bisa berfoto dengan patung penjaga emas. Yu teringat foto masa kecil ketiga saudari yang berpose dengan patung yang sama. Ia berencana memenangkan tantangan itu untuk membuat ulang foto tersebut dan mengingatkan mereka akan kedekatan mereka dulu. Yu menyadari tantangannya lebih sulit dari yang dibayangkan karena beberapa pijakan teratai akan tenggelam. Petugas kuil mengenang bahwa 10 tahun lalu ketiga saudari itu berhasil menyelesaikan tantangan tersebut. Dengan semangat, Yu mencoba tantangan itu berulang kali namun terus gagal dan jatuh ke air. Hujan mulai turun dan petugas mengumumkan akan menutup tantangan tersebut. Meskipun sudah lelah dan basah kuyup, Yu menolak untuk menyerah. Yu membayangkan bagaimana ketiga saudari itu bekerja sama untuk melewati tantangan di masa lalu. Dengan tekad baru, Yu menggabungkan kekuatan mereka dan berlari melintasi pijakan teratai. Akhirnya, ia berhasil mencapai gerbang tori dan menyelesaikan tantangan tersebut. Setelah diberi selamat, Yu meminta untuk menunggu karena ia harus mengajak ketiga saudari itu untuk berfoto bersama. Yu berjalan sendirian di area festival yang sudah sepi karena
karena hujan, merasa bersalah karena meninggalkan mereka. Merasa gagal, ia berbaring di jalanan yang basah dan menyesali perbuatannya. Tiba-tiba, Kazuki, Nico, dan Miwa muncul sambil memegang payung. Yu terkejut dan mengira mereka sudah pulang tanpanya, namun mereka menegurnya karena berpikir begitu. Ketiga saudari itu menawarkan untuk berbagi payung dengannya, membuat Yu terharu. Mereka mulai berdebat kecil tentang siapa yang akan berbagi payung, sementara Yu tersenyum bahagia. Setelah itu, ketiga saudari terlihat sedang bersantai di pemandian air panas hotel. Nico kalah dalam permainan suit dan akhirnya harus berbagi payung dengan Yu. Saat berjalan berdua di bawah payung, Nico merasa jantungnya berdebar kencang. Kembali ke pemandian, Nico masih terlihat bingung dengan perasaannya, sementara Miwa dan Kazuki mengamatinya dengan curiga. Selesai mandi, mereka bertemu Yu di lorong hotel yang datang untuk mengucapkan semoga sukses untuk perlombaan mereka besok. Yu mengaku lupa memesan kamar untuk dirinya sendiri dan berencana menginap di warung internet. Ketiga saudari itu akhirnya mengizinkan Yu untuk menginap di kamar hotel mereka. Mereka memberikan berbagai alasan mengapa mereka menolongnya, seperti beramal atau menolong kucing liar. Sebelum mandi, Yu hampir menabrak Kazuki, membuat suasana di antara mereka menjadi canggung. Saat Yu mencoba mengambil yukata di lemari atas, ia tanpa sengaja membuat Nico terpojok dan salah tingkah. Setelah Yu pergi mandi, ketiga saudari itu berteriak karena merasa kamar menjadi sangat sempit dengan kehadiran seorang pria. Malam harinya, mereka semua berbaring di tempat tidur, namun ketiga saudari tidak bisa tidur. Mereka masing-masing merasa gugup dan bersemangat, namun menyimpulkan itu karena pertandingan mereka besok. Sementara itu, Yu sudah tertidur pula sambil tersenyum. Yu berhasil mendapatkan hadiahnya dan meminta ketiga saudari untuk berfoto bersama patung emas. Saat sedang bersiap, ponsel Yu terciprat air, namun ia berhasil mengambil foto saat mereka tersenyum. Kembali ke kamar, Yu membandingkan foto baru itu dengan foto lama di ponselnya, namun ia sadar foto lama itu hilang. Yu menemukan catatan dari Miwa yang memberitahu bahwa ia telah mengambil kembali foto lama itu. Merasa lega, Yu kembali tidur dengan nyenyak. Ketiga saudari yang masih terjaga melihat Yu yang sudah tidur dan mulai bertengkar lagi. Perdebatan mereka berubah menjadi obrolan hangat tentang kenangan masa kecil mereka di festival. Mereka menyadari sudah lama tidak berbicara satu sama lain seperti ini meskipun tinggal bersama. Miwa melihat kedua foto di ponselnya dan tersenyum mengingat semua usaha Yu untuk mereka. Akhirnya, ketiga saudari itu pun tertidur dengan perasaan hangat. Keesokan paginya, berita di TV melaporkan kesuksesan Kazuki, Nico, dan Miwa dalam acara mereka masing-masing. Di ruang keluarga, Yu tersenyum bangga sambil melipat pakaian mereka. Setelah menghadiri festival bunga sakura bersama, hubungan antara Kazuki, Nico, dan Miwa menjadi lebih akrab. Di sekolah, Kazuki merapikan keras seragam Nico, sementara Miwa berterima kasih pada Nico karena diingatkan tentang tugasnya. Yu yang melihat keakraban mereka dari kejauhan, tersenyum bahagia dan bersemangat untuk menyiapkan pesta penyambutan. Sambil membawa belanjaan, Yu bergegas pulang dengan gembira. Setibanya di rumah, Yu terkejut melihat Kazuki, Nico, dan Miwa sudah menunggunya di ruang tamu yang gelap. Tiba-tiba, Tuan Mikadono muncul dan menyapa Yu, membuat suasana menjadi tegang. Suasana menjadi serius saat Tuan Mikadono meminta laporan perkembangan dari Kazuki, Nico, dan Miwa. Setelah laporan selesai, Yu mencoba mencairkan suasana dengan mengajak Tuan Mikadono makan malam bersama. Tuan Mikadono malah menanyai Yu tentang festival yang mereka kunjungi dan menuduhnya menghalangi jalan kesuksesan putri-putrinya. Ia meremehkan Yu yang dianggapnya tidak memiliki prestasi apapun, berbeda dengan ibunya, Subaru Ayase. Dengan dingin, Tuan Mikadono menyatakan bahwa di rumah itu tidak ada tempat untuk orang yang tidak berbakat seperti Yu. Namun, para saudari serentak membela Yu, menjelaskan betapa berartinya dukungan yang ia berikan selama ini bagi mereka. Saat ditanya apakah mereka sangat membutuhkan Yu, ketiganya menjawab dengan gugup dan malu-malu. Meski para saudari mencoba meyakinkan ayahnya, Tuan Mikadono tetap tidak peduli dan menyuruh mereka menjauhi hal yang tidak berguna. Setelah Tuan Mikadono pergi, Yu mencoba menawarkan makan malam, tapi Nico menolaknya dengan dingin. Seminggu kemudian, suasana kembali dingin seperti saat Yu pertama kali datang. Ia pun makan sendirian.
Yu merenung, menyadari bahwa sikap dingin para saudari adalah akibat dari pengaruh kuat ayah mereka. Nico berlatih karate dengan lebih keras dari biasanya, membuat rekan-rekannya khawatir. Di tempat lain, Kazuki juga berlatih menari dengan sangat serius hingga membuat rekan-rekannya terkesan. Sementara itu, Miwa begadang semalaman untuk belajar shogi, merasa camilan yang dimakannya tidak seenak dulu. Yu merasa sedih karena impiannya untuk makan bersama sebagai keluarga kini terasa jauh. Mengingat ucapan ibunya, Yu kembali bertekad untuk melakukan apapun agar mereka bisa menjadi keluarga. Keesokan paginya, para saudari berangkat sekolah tanpa membalas sapaan "semoga harimu menyenangkan" dari Yu. Saat makan siang di sekolah, Nico terkejut menemukan sebuah kotak bekal buatan tangan di dalam tasnya. Begitu pula dengan Miwa dan Kazuki yang juga menemukan bekal serupa dengan hiasan yang lucu. Ternyata, Yu bangun pukul 4 pagi setiap hari untuk menyiapkan bekal bagi mereka bertiga. Saat para saudari pulang, Yu sangat senang melihat kotak bekal yang mereka bawa kembali sudah kosong. Malamnya, para saudari memanggil Yu dan menawarkan kesepakatan agar ia bisa tetap tinggal sebagai pendukung mereka. Dengan wajah memerah, mereka meminta bantuan Yu untuk mendukung audisi, turnamen, dan pertandingan gelar yang akan datang. Yu dengan senang hati menyetujuinya dan berjanji akan membuatkan bekal setiap hari. Keesokan harinya, Yu mengantarkan bekal dan menyemangati mereka sebelum berangkat. Yu bertekad untuk memberikan yang terbaik sebagai pendukung mereka. Nico yang sedang berlatih karate menerima telepon dari senpainya yang baru kembali dari luar negeri. Di sisi lain, Miwa kalah dalam permainan shogi dan diingatkan oleh gurunya untuk segera menentukan jalan hidupnya. Di rumah, Yu kembali bersemangat dan mulai membuat adonan udon untuk makan malam bersama. Para saudari pulang lebih awal dari biasanya dan memutuskan untuk makan malam bersama dengan Yu. Meskipun mereka berkomentar bahwa rasa makanannya biasa saja, mereka menikmatinya dan menyadari betapa lezatnya rasa yang biasa itu. Setelah makan malam, Kazuki menghampiri Yu di dapur dan menawarkan bantuan untuk mencuci piring. Yu memperhatikan jari-jari Kazuki yang terluka dan baru menyadari bahwa Kazuki tidak pandai memasak. Saat Kazuki hampir menjatuhkan piring, Yu memberitahu bahwa ia sengaja menggunakan piring plastik yang tidak mudah pecah. Tiba-tiba, Yu mimisan dan Kazuki yang panik menghampirinya, lalu tersandung hingga mereka tidak sengaja berciuman. Yu segera meminta maaf berulang kali, namun Kazuki dengan tenang mengatakan bahwa itu hanya kecelakaan. Di pagi hari, saat akan berangkat, Nico melihat cuaca mendung dan meminta Yu untuk memeriksa ramalan cuaca. Sementara itu, Kazuki yang sedang menikmati jeli buatan Yu teringat kembali pada ciuman tidak sengaja itu. Kemudian, Yu memberanikan diri menemui Kazuki di kamarnya untuk meluruskan suasana. Yu mengusulkan agar mereka berdua berpura-pura ciuman itu tidak pernah terjadi demi kebaikan Kazuki. Setelah Yu pergi, Kazuki yang awalnya terlihat tenang menjadi sangat marah dan malu, merasa ciuman itu diremehkan. Di ruang ganti, Kazuki mencoba fokus pada audisi peran perempuan yang akan dihadapinya, sesuai arahan ayahnya. Karena merasa kesulitan berakting feminin, Kazuki memutuskan untuk belajar dengan mengobservasi wanita di sekitarnya. Sepulang latihan, Kazuki dengan sikap canggung meminta Yu untuk membuatkannya makanan penambah stamina. Sebelum pergi, Kazuki bertanya apakah Yu punya waktu luang di hari Minggu. Tiba-tiba, Kazuki mendekati Yu dan dengan gugup mengajaknya berkencan. Kazuki dengan tatapan serius tiba-tiba mengajak Yu untuk berkencan dengannya. Dari lantai atas, Nico dan Miwa yang mendengar percakapan itu merasa sangat kaget. Kazuki menjelaskan bahwa kencan itu hanyalah latihan untuk mendalami peran heroin dalam audisi drama TV barunya. Yu mengerti dan setuju untuk membantu Kazuki. Mereka berjanji akan merahasiakannya dari Nico dan Miwa. Yu bersemangat dan berjanji akan memberikan kencan terbaik untuk Kazuki. Keesokan harinya, Nico menanyakan rencana Yu di hari Minggu. Namun Yu berbohong. Nico langsung curiga bahwa Yu menyembunyikan sesuatu yang berhubungan dengan Kazuki. Miwa yang penasaran menguping pembicaraan mereka dari balik pintu. Saat makan malam bersama, suasana terasa tegang karena Nico dan Miwa cemburu. Pada hari kencan, Yu menunggu di tempat yang telah dijanjikan. Tanpa sepengetahuan mereka, Nico dan Miwa diam-diam mengikuti dari balik semak-semak. Kazuki datang dengan penampilan yang berbeda, mengenakan gaun putih dan rambut panjang, membuat Yu
terpesona. Mereka memulai kencan di sebuah akuarium sementara Nico dan Miwa terus mengawasi. Saat menaiki tangga, Kazuki secara refleks menggandeng tangan Yu dengan cara yang salah, membuat keduanya canggung. Di pertunjukan lumba-lumba, Kazuki mencoba berbagai reaksi untuk mendalami perannya, tapi terlihat aneh bagi Yu. Seekor lumba-lumba mencipratkan air dan membuat mereka basah kuyup. Kazuki melindungi Yu, membuat penonton lain salah paham. Kencan mereka diwarnai berbagai kejadian canggung, mulai dari berebut belanjaan hingga kakinya lecet karena memakai sandal wanita. Saat Yu pergi sebentar, seorang pencari bakat mendekati Kazuki dan mencoba merekrutnya. Yu kembali dan langsung menghalangi pencari bakat itu, berpura-pura sebagai pacar Kazuki. Karena terdesak, Yu secara spontan berteriak ingin menikahi Kazuki, membuat semua orang terkejut. Kazuki tersipu malu tapi tidak bisa melupakannya. Ia kemudian berinisiatif menggandeng tangan Yu. Beberapa gadis yang lewat mengira mereka adalah kakak beradik, membuat Yu kesal. Kazuki meminta Yu untuk terus bersikap seperti pacarnya, membuat Yu kembali bersemangat. Mereka tiba di bioskop dan Yu memilih film romantis yang ternyata dibintangi oleh mantan rekan Kazuki. Setahun yang lalu, Kazuki terlihat di kelompok teaternya untuk terakhir kali sebelum memutuskan menjadi aktris. Saat menonton, Kazuki menyadari bahwa akting mantan rekannya masih memiliki kebiasaan teater yang berlebihan. Setelah film selesai, Kazuki mendengar penonton lain mengkritik akting di film itu, membuatnya kembali ragu. Yu kemudian mengajak Kazuki ke biang lala untuk menghiburnya. Di dalam biang lala, Kazuki mengungkapkan keraguannya untuk mengikuti audisi karena takut gagal. Kazuki menyadari bahwa Yu sebenarnya sangat takut ketinggian, namun tetap memaksakan diri demi kencan yang sempurna. Yu dengan gugup coba memberanikan diri dan berkata, ia ingin Kazuki menjadi pemeran utama terhebat. Kazuki tertawa dan merasa terhibur oleh tingkah Yu yang menurutnya konyol namun tulus. Yu menunjukkan foto-foto Kazuki dengan berbagai ekspresi alami yang ia ambil diam-diam sepanjang kencan. Yu meyakinkan Kazuki bahwa kekurangan dan kegagalan juga bisa menjadi daya tarik. Setelah turun dari biang lala, suasana di antara mereka menjadi lebih hangat dan akrab. Saat berjalan pulang di tepi sungai, Kazuki berterima kasih pada Yu dan merasa lebih percaya diri. Yu menyarankan jika Kazuki merasa buntu, ia bisa mengingat kencan mereka hari itu. Kazuki tiba-tiba mendekat dan mencium Yu sebagai ungkapan terima kasih yang tulus. Kazuki kembali ke persona pangerannya dan pamit untuk latihan teater, mengakhiri kencan mereka. Saat Yu tiba di rumah, Nico dan Miwa menyambutnya dengan ramah dan memanggil namanya, membuatnya sangat terkejut dan bingung. Di jalanan, Kazuki, Miwa, Nico, dan Yu Ayase berjalan bersama sambil membahas ujian yang akan datang. Tiba-tiba, seorang pencuri merebut tas tangan milik seorang wanita korban pencurian dan melarikan diri. Nico langsung mengejar dan menghadapi pencuri itu sendirian, menunjukkan kemampuan bela dirinya. Dengan satu tendangan, Nico berhasil melumpuhkan pencuri tersebut dan mengambil kembali tasnya. Yu Ayase yang khawatir menyadari tangan Nico terluka dan berdarah akibat pertarungan tadi. Yu Ayase dengan lembut membersihkan luka di tangan Nico menggunakan sapu tangannya. Pencuri itu mencoba kabur lagi, namun dihadang oleh sekelompok siswa SMA Iwayama berseragam biru. Seorang pemuda bernama Hayato Tatsumi, kapten tim karate SMA Iwayama, muncul dan langsung melumpuhkan pencuri itu. Hayato Tatsumi mendekati Nico dan mengatakan bahwa ia datang untuk menjemputnya. Di sebuah dojo, tim karate SMA Iwayama yang dipimpin Hayato Tatsumi memulai latihan bersama dengan tim karate Saika. Yu Ayase merenungkan perkataan Hayato Tatsumi yang ingin menjemput Nico. Nico menemui Hayato Tatsumi di dojo dan menantangnya untuk bertarung mengenang masa lalu. Pertarungan dimulai dan Hayato Tatsumi dengan mudah mengalahkan Nico dalam sekejap. Yu Ayase menghentikan Nico yang ingin melanjutkan pertarungan dan menegur Hayato Tatsumi karena tidak memperhatikan juniornya. Nico menceritakan masa lalunya saat pertama kali masuk dojo, di mana ia sering diganggu hingga diselamatkan oleh Hayato Tatsumi kecil. Kembali ke masa kini, Hayato Tatsumi menyatakan tekadnya untuk merekrut Nico ke tim karate Iwayama. Hayato Tatsumi meremehkan tim Saika dan mengatakan bahwa berlatih dengan orang yang lebih lemah tidak ada gunanya bagi Nico. Nico membela rekan-rekannya, namun Hayato Tatsumi tetap bersikap dengan pendapatnya. Sore harinya, Yu Ayase menunggu Nico di gerbang sekolah untuk pulang bersama. Saat
Saat berjalan pulang, Yu Ayase menanyakan perasaan Nico tentang tawaran dari Hayato Tatsumi. Nico menjelaskan bahwa SMA Iwayama adalah sekolah asrama dengan fasilitas terbaik yang sempurna untuk mengembangkan bakatnya. Nico bimbang, ia merasa dirinya yang dulu akan langsung menerima tawaran itu, tetapi sekarang ia ragu karena teman-temannya. Di depan rumah, Yu Ayase dengan gugup mencoba mengungkapkan perasaannya dan keinginannya untuk tetap bersama Nico. Tiba-tiba, kapten tim karate Saika dan anggota tim lainnya muncul mengungkapkan bahwa mereka juga ingin Nico tetap bersama mereka. Di rumah, Nico terkejut saat Kazuki dan Miwa menunjukkan perhatian yang tidak biasa kepadanya, mencoba membuatnya tetap tinggal. Saat mencuci piring, Nico dan Yu Ayase membicarakan betapa semua orang ingin Nico tetap tinggal. Setelah mandi, Nico bertanya pada Yu Ayase tentang perasaannya dan ia mengakui bahwa ia memang ingin mereka semua tetap bersama. Keesokan harinya di dojo, Nico dengan tegas menolak tawaran rekrutmen dari Hayato Tatsumi. Hayato Tatsumi tidak terima dengan penolakan Nico dan mempertanyakan alasannya yang dianggap tidak memprioritaskan bakatnya. Yu Ayase yang menguping pembicaraan mereka keluar dari loker dan menghampiri keduanya. Yu Ayase menyatakan bahwa ia telah mengambil keputusan dan akan membuktikan bahwa Nico bisa tetap kuat meski di sekolahnya. Yu Ayase menantang Hayato Tatsumi, menyatakan bahwa jika ia menang, Hayato harus berhenti mengejar Nico. Hayato Tatsumi menerima tantangan tersebut dengan syarat jika Yu Ayase kalah, maka Nico akan menjadi miliknya. Di dojo rumah, Nico setuju untuk melatih Yu Ayase demi pertarungan yang akan menentukan masa depannya. Nico memulai latihan dengan mengajari Yu Ayase dasar-dasar gerakan kaki untuk sparring. Setelah sesi latihan yang angkuh, Nico mengompres pipi Yu Ayase yang memar karena pukulannya sendiri. Yu Ayase mengakui bahwa meskipun ia sempat emosi, keinginannya untuk tetap bersama Nico dan kedua kakaknya adalah tulus. Di rumah, Nico terkejut saat Kazuki dan Miwa menunjukkan perhatian yang tidak biasa kepadanya, mencoba membuatnya tetap tinggal. Saat mencuci piring, Nico dan Yu Ayase membicarakan betapa semua orang ingin Nico tetap tinggal. Setelah mandi, Nico bertanya pada Yu Ayase tentang perasaannya dan ia mengakui bahwa ia memang ingin mereka semua tetap bersama. Keesokan harinya di dojo, Nico dengan tegas menolak tawaran rekrutmen dari Hayato Tatsumi. Hayato Tatsumi tidak terima dengan penolakan Nico dan mempertanyakan alasannya yang dianggap tidak memprioritaskan bakatnya. Yu Ayase yang menguping pembicaraan mereka keluar dari loker dan menghampiri keduanya. Yu Ayase menyatakan bahwa ia telah mengambil keputusan dan akan membuktikan bahwa Nico bisa tetap kuat meski berada di sekolahnya. Yu Ayase menantang Hayato Tatsumi, menyatakan bahwa jika ia menang, Hayato harus berhenti mengejar Nico. Hayato Tatsumi menerima tantangan tersebut dengan syarat jika Yu Ayase kalah, maka Nico akan menjadi miliknya. Di dojo rumah, Nico setuju untuk melatih Yu Ayase demi pertarungan yang akan menentukan masa depannya. Nico memulai latihan dengan mengajari Yu Ayase dasar-dasar gerakan kaki untuk sparring. Setelah sesi latihan yang angkuh, Nico mengompres pipi Yu Ayase yang memar karena pukulannya sendiri. Yu Ayase mengakui bahwa meskipun ia sempat emosi, keinginannya untuk tetap bersama Nico dan kedua kakaknya adalah tulus. Yu Ayase menuntut Nico untuk menceritakan alasan sebenarnya mengapa ia menolak tawaran dari Hayato Tatsumi. Nico akhirnya mengaku bahwa selain ingin bersama timnya, ia juga suka melihat Yu Ayase mengantarnya setiap pagi. Kazuki dan Miwa yang ternyata menguping menawarkan bantuan mereka untuk melatih Yu Ayase dan Nico. Beberapa hari kemudian, Nico melatih Yu Ayase dengan keras di taman, mengingatkannya bahwa waktu pertarungan tinggal 5 hari lagi. Yu Ayase menunjukkan surat tantangan yang ia tulis, di mana ia meminta Hayato Tatsumi untuk tidak menggunakan tangan dan kaki dominannya. Hayato Tatsumi yang membaca syarat tersebut menjadi sangat marah dan bertekad tidak akan membiarkan Yu Ayase memiliki Nico. Di taman, Nico menjelaskan strategi latihan mereka yang kini lebih fokus karena mengetahui Hayato Tatsumi akan bertarung dengan satu tangan. Miwa dan Kazuki yang mengenakan celemek pink dan puting menyambut kepulangan Yu. Nico dan Yu kaget melihat penampilan mereka. Miwa menjelaskan bahwa mereka mengenakan celemek untuk mendukung Yu. Yu senang dan teringat bahwa
bahwa mereka dulu tidak bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. Mereka melihat dapur yang berantakan. Kazuki dan Miwa bersih keras untuk memasak sendiri tanpa bantuan makanan instan. Yu terharu saat membayangkan masakan buatan mereka. Nico mengingatkan mereka untuk tidak berasumsi semuanya akan berjalan lancar. Hasil masakan pertama mereka hangus dan gagal total. Yu menawarkan untuk mengajari mereka memasak, tetapi Miwa dan Kazuki menolak dengan ketus. Yu membujuk Nico untuk ikut belajar memasak bersama. Yu mulai mengajari mereka cara memasak yang benar, dimulai dari merebus brokoli. Yu memuji Kazuki yang cepat menghafal resep. Selanjutnya, Yu mengajari Miwa cara mengupas sayuran dengan benar. Melihat semangat mereka, Yu juga termotivasi untuk tidak menyerah. Akhirnya, masakan pat kerapau dengan ayam cincang dan nasi multigrain berhasil dibuat. Nico terkejut karena itu adalah makanan kesukaannya. Nico mencoba masakan itu dan mengakui rasanya enak. Yu kesulitan menggunakan sendok karena tangannya lelah berlatih. Miwa mengambil sendok dan menyuapi Yu yang membuat Nico dan Kazuki terkejut. Kazuki pun ikut menyuapi Yu, membuat Nico semakin kaget. Kazuki dan Miwa menyadari bahwa memberi itu menyenangkan. 3 hari sebelum pertandingan, Yu pulang latihan dan disambut oleh Kazuki yang memberikan handuk serta Miwa yang memberikan irisan lemon dalam madu. Nico menyarankan Yu untuk berhenti latihan karena sudah larut, tetapi Yu menolak. Nico akhirnya setuju untuk menemaninya berlatih sebentar lagi. 2 hari sebelum pertandingan, Nico mengingat perkataan Hayato Tatsumi yang meremehkannya. Di lorong sekolah, Hayato Tatsumi menghampiri Nico dan mengatakan bahwa Nico telah menjadi lemah. Nico berjanji akan mengalahkan Ayase dan kemudian mengalahkan Tatsumi. Kembali ke dojo, Nico berlatih memukul samsak sambil termenung. Nico meminta maaf kepada Yu karena telah melibatkannya dalam masalahnya. Nico teringat bagaimana semua orang selalu berharap padanya untuk menjadi kuat. Dia juga teringat sisi lain dirinya yang menyukai hal-hal imut namun merasa tertekan oleh ekspektasi orang lain. Yu menyemangati Nico dengan mengatakan bahwa sisi tidak biasa dari Nico justru sering terlihat. Yu mengenang saat pertama kali bertemu Nico dan bagaimana pandangannya berubah setelah melihat sisi lain dari Nico. Yu meyakinkan Nico bahwa semua sisinya, baik yang kuat maupun yang rentan, adalah dirinya yang sebenarnya. Nico yang tersipu malu memukul Yu hingga terpental. Nico mengaku ingin membuat pilihannya sendiri dan meminta bantuan Yu. Yu setuju dan mengusulkan agar mereka berdua melawan Hayato Tatsumi bersama-sama. Di hari pertandingan, Yu dan Nico berdiri bersama menghadapi Hayato Tatsumi. Hayato Tatsumi merasa diremehkan, tetapi Yu menjelaskan bahwa ini adalah pertandingan 2 lawan 1. Seseorang merekam percakapan mereka dari luar ruangan. Nico menyebut Yu jahat karena rencananya yang curang. Yu menjelaskan rencananya untuk maju lebih dulu dan melukai Tatsumi agar Nico mendapat keuntungan. Yu memberikan sarung tinjunya kepada Nico di hadapan anggota klub karate lainnya. Pertandingan pertama antara Yu dan Hayato Tatsumi dimulai. Yu langsung kalah telak dalam sekejap. Nico menghampiri Yu yang meminta maaf atas kekalahannya. Nico mengucapkan selamat tinggal dan melangkah maju untuk pertandingannya. Pertandingan antara Hayato Tatsumi dan Nico Mikadono diumumkan. Pertandingan dimulai dan Nico berhasil mendaratkan pukulan pertama. Hayato Tatsumi menjelaskan bahwa dia sudah hafal semua pola serangan Nico sejak kecil. Hayato Tatsumi terus mendominasi pertandingan karena Nico tidak pernah menyimpang dari gaya konvensionalnya. Saat Nico hampir menyerah, Yu dan teman-temannya muncul untuk memberikan semangat. Nico teringat sesi latihannya yang aneh bersama Yu. Nico tersenyum dan menyadari kebenaran dari perkataan Yu tentang dirinya yang sebenarnya. Dengan semangat baru, Nico mengubah gaya bertarungnya menjadi lebih tidak terduga. Nico melakukan tendangan tipuan yang mengejutkan Hayato Tatsumi. Nico melancarkan serangan balasan yang kuat. Kazuki dan Miwa tiba di lokasi pertandingan. Nico melancarkan tendangan atas pamungkas dengan gaya yang benar-benar baru. Hayato Tatsumi terjatuh dan wasit mengumumkan kemenangan Nico. Nico masih tidak percaya bahwa dia telah menang. Yu menghampiri Nico untuk memberikan selamat dan handuk. Nico memeluk Yu dan menangis bahagia. Nico meminta maaf kepada Hayato Tatsumi karena menolak tawarannya untuk pindah dojo. Hayato Tatsumi menerima keputusan Nico dan mengatakan akan menepati janjinya. Hayato Tatsumi kemudian menunjukkan luka di kakinya, menjelaskan secara komikal bagaimana Yu Ayase melukainya saat mereka berlatih. Hayato Tatsumi menjelaskan bahwa Yu Ayase sangat peduli pada Nico, itulah sebabnya ia berusaha keras menahannya. Hayato Tatsumi lalu dengan malu-malu mengakui bahwa dia sebenarnya ingin berlatih bersama Nico
Nico karena alasan pribadi dan menyatakan perasaannya. Nico yang salah paham membalas dengan santai bahwa dia juga menyukainya sebagai sentai, membuat Hayato Tatsumi jatuh tersungkur. Hayato Tatsumi mengklarifikasi bahwa dia menyukai Nico sejak pertama kali melihatnya di dojo. Setelah itu, Hayato Tatsumi pergi sambil berharap bertemu lagi di turnamen berikutnya, meninggalkan Nico yang tersipu malu. Nico mencoba menyangkal perasaannya, merasa hal-hal romantis tidak cocok untuknya. Malam harinya, Nico berjalan pulang sendirian sambil memikirkan teman-temannya yang langsung pergi setelah pertandingan. Saat tiba di rumah, Nico terkejut melihat Yu, Kazuki, dan Miwa telah menyiapkan pesta kejutan untuk merayakan kemenangannya. Yu dengan semangat menjelaskan bahwa mereka merayakan keberhasilan Nico untuk tetap tinggal. Nico kemudian membantu Yu yang tangannya terluka saat memasak untuk pesta. Sebagai ucapan terima kasih, Nico menawarkan untuk mengabulkan satu permintaan Yu, yang langsung membuat Kazuki dan Miwa panik. Yu dengan gembira meminta mereka semua untuk pergi ke taman hiburan bersama sebagai keluarga. Tiba-tiba, ponsel Nico berdering dan ternyata itu adalah ayahnya, Tuan Mikadono. Yu mengambil alih telepon dan berdebat dengan Tuan Mikadono, meyakinkannya untuk memberikan waktu istirahat kepada Nico dan yang lainnya. Tuan Mikadono akhirnya setuju dan berbicara dengan Nico, memujinya karena telah mengalahkan Hayato Tatsumi. Setelah mendapat izin, mereka semua bersemangat untuk pergi ke taman hiburan minggu depan. Keesokan harinya, Nico, Kazuki, dan Miwa secara terpisah mencari cara untuk membuat Yu terkesan di taman hiburan. Pada hari yang ditentukan, Yu tiba di taman hiburan dan disambut oleh Miwa yang sudah datang lebih awal. Tak lama, Kazuki muncul dengan penampilan yang berbeda untuk menyamar. Nico menjadi yang terakhir datang, mengejutkan semua orang dengan gaun merah mudanya yang feminin. Ketiga saudari itu tanpa sepengetahuan Yu bersaing untuk membuatnya terkesan. Kazuki mengajak Yu masuk ke rumah hantu, berencana menggunakan suasana seram untuk mendekatinya. Di dalam, Kazuki malah asik menganalisis efek horor, melupakan rencananya sendiri. Kazuki akhirnya menemukan Yu yang ketakutan, namun usahanya untuk menenangkannya gagal karena dia sendiri ikut panik. Kazuki keluar dari rumah hantu sambil menggendong Yu yang ketakutan, membuat rencananya gagal total. Selanjutnya, Miwa mengajak Yu naik roller coaster, berpura-pura takut agar bisa duduk di sebelahnya. Setelah turun dari wahana, Miwa berpura-pura pusing, tapi rencananya gagal saat Yu sudah lebih dulu berbaring di bangku. Miwa akhirnya membiarkan Yu berbaring di pangkuannya, namun dia sendiri menjadi sangat malu dan rencananya pun gagal. Giliran Nico yang mengajak Yu naik wahana cangkir putar dengan rencana membuatnya pusing agar bisa bersandar padanya. Namun, karena terlalu bersemangat memutar cangkir, mereka malah hampir berciuman dan membuat suasana menjadi canggung. Setelah itu, mereka beristirahat dan makan churros, di mana ketiga saudari itu kembali mencoba berbagai cara untuk menarik perhatian Yu. Pada akhirnya, tidak ada satupun dari rencana mereka yang berhasil dan mereka semua menikmati sisa hari itu dengan bersenang-senang. Saat akan pulang, Nico meminta ponsel Yu untuk mengambil foto bersama sebagai kenang-kenangan. Mereka bertiga berterima kasih pada Yu karena telah mengajak mereka, dan Yu pun berterima kasih kembali dengan wajah tersipu. Di dalam kereta, dalam perjalanan pulang, mereka semua tertidur kelelahan dengan pemandangan matahari terbenam. Kazuki dan Nico merasa segar kembali setelah berlibur, dan kini mereka bersemangat untuk memulai hari. Yu Ayase yang sedang memakai celemek berlogo beruang menyemangati Kazuki dan Nico yang akan pergi latihan. Setelah mereka pergi, Yu hendak membereskan rumah, namun ia menyadari Miwa lupa membawa bekalnya. Mengingat betapa Miwa menyukai bekal buatannya, Yu pun memutuskan untuk mengantarkannya. Yu berjalan sendirian di tengah kota sambil membawa bekal untuk Miwa. Saat di perjalanan, ia melihat Sakura Yaotome, seorang gadis berambut kuncir 2 dengan highlight merah muda, sedang asyik membaca buku sambil berjalan. Yu panik saat melihat Sakura hampir berjalan ke area perbaikan trotoar dan segera berusaha menghentikannya. Setelah berhasil menghentikannya, Yu memberikan permen umeboshi kepada Sakura untuk mengatasi cuaca panas, lalu bergegas pergi. Yu akhirnya tiba di pusat shogi dan berhasil masuk untuk menemui Miwa. Ia melihat Miwa sedang serius bertanding shogi dan merasa kagum. Yu bertanya pada guru shogi Miwa di sebelahnya, dan guru itu menjelaskan
bahwa Miwa sedang dalam posisi tertekan. Namun, tiba-tiba Miwa menjilat bibirnya, sebuah kebiasaan yang menandakan ia sudah yakin akan menang. Benar saja, lawan shogi Miwa langsung menyerah setelah melihat gerakan itu. Setelah pertandingan selesai, Yu menghampiri dan memuji Miwa, yang membuat Miwa tersipu malu. Yu kemudian memberikan bekal yang tertinggal. Merasa tersentuh, Miwa mengajaknya makan siang bersama. Tiba-tiba, Sakura Yaotome datang dan menuduh Yu sebagai penyebab menurunnya performa Miwa belakangan ini. Mereka bertiga akhirnya makan siang bersama di luar, dengan Sakura yang terus memperhatikan Yu dan Miwa. Sakura menuduh Miwa goyah karena bekal buatan seorang laki-laki, yang membuat Miwa kesal dan berusaha merebut bekalnya. Yu yang melihat pertengkaran mereka justru memuji hubungan persaingan mereka, membuat Sakura terharu dan kembali mendeklarasikan dirinya sebagai saingan abadi Miwa. Miwa dengan dingin membalas bahwa Sakura tidak pernah menang melawannya sekalipun, membuat Sakura kesal. Sakura menunjuk Yu dan menyatakan akan meneliti semua tentangnya karena ia adalah rival Miwa. Saat Sakura membuka bekalnya sendiri yang tampak gosong, seekor anjing tiba-tiba merebut salah satu onigirinya. Sakura tersandung saat mencoba mengejar anjing itu dan Yu dengan sigap menangkapnya agar tidak jatuh. Melihat posisi mereka yang angkung, Miwa dari kejauhan berteriak kesal. Sakura yang panik segera mendorong Yu jauh sambil mengomel, lalu Yu mengembalikan onigiri yang jatuh. Di sekolah, Yu teringat bagaimana Miwa sering terlihat sendirian, lalu teringat lagi betapa kerennya Miwa saat bermain shogi dan betapa bersemangatnya Sakura sebagai rivalnya. Yu tersenyum senang karena bisa melihat sisi lain dari Miwa yang imut saat bersama Sakura. Narasi menjelaskan perjalanan Sakura Yaotome yang penuh kerja keras untuk bisa menantang Miwa sang jenius dalam pertandingan perebutan gelar. Keesokan harinya, di pagi hari, Yu bertemu dengan Kazuki dan Nico yang juga sudah bangun. Mereka bertiga memutuskan pergi ke kuil bersama. Setibanya di kuil, mereka terkejut melihat Sakura Yaotome sedang berdoa dengan khusyuk. Sakura mengaku bahwa ia akan menerima bantuan dari manapun, bahkan dari yang ilahi, untuk bisa menang. Yu menjelaskan bahwa ia dan yang lain juga datang untuk mendoakan kemenangan Miwa, yang membuat Sakura terkejut. Sakura mengkritik Yu yang menurutnya hanya bersembunyi di balik bayangan seorang jenius, tapi Yu mengaku senang dengan perannya. Sakura dengan penuh semangat menyatakan bahwa dirinya adalah pemeran utama dalam hidupnya dan tidak akan menyerah. Kemudian ia bergegas pergi. Namun, Sakura kembali tersandung dan jatuh. Yu yang berlari untuk menolongnya ikut tersandung dan berakhir jatuh di atasnya. Kazuki dan Nico hanya bisa terdiam kaget melihat kejadian itu terulang kembali. Sakura yang panik segera mendorong Yu menjauh sambil mengomel, lalu Yu mengembalikan onigiri yang jatuh. Di sekolah, Yu teringat bagaimana Miwa sering terlihat sendirian, lalu teringat lagi betapa kerennya Miwa saat bermain shogi dan betapa bersemangatnya Sakura sebagai rivalnya. Yu tersenyum senang karena bisa melihat sisi lain dari Miwa yang imut saat bersama Sakura. Narasi menjelaskan perjalanan Sakura Yaotome yang penuh kerja keras untuk bisa menantang Miwa sang jenius dalam pertandingan perebutan gelar. Keesokan harinya, di pagi hari, Yu bertemu dengan Kazuki dan Nico yang juga sudah bangun. Mereka bertiga memutuskan pergi ke kuil bersama. Setibanya di kuil, mereka terkejut melihat Sakura Yaotome sedang berdoa dengan khusyuk. Sakura mengaku bahwa ia akan menerima bantuan dari manapun, bahkan dari yang ilahi, untuk bisa menang. Yu menjelaskan bahwa ia dan yang lain juga datang untuk mendoakan kemenangan Miwa, yang membuat Sakura terkejut. Sakura mengkritik Yu yang menurutnya hanya bersembunyi di balik bayangan seorang jenius, tapi Yu mengaku senang dengan perannya. Sakura dengan penuh semangat menyatakan bahwa dirinya adalah pemeran utama dalam hidupnya dan tidak akan menyerah. Kemudian ia bergegas pergi. Namun, Sakura kembali tersandung dan jatuh. Yu yang berlari untuk menolongnya ikut tersandung dan berakhir jatuh di atasnya. Kazuki dan Nico hanya bisa terdiam kaget melihat kejadian itu terulang kembali. Setelah insiden itu, Yu berpikir bahwa ia dan Sakura sebenarnya cukup mirip. Di sisi lain, Kazuki dan Nico berdoa dengan penuh amarah agar Miwa tidak kalah dari Sakura. Waktu berlalu, Yu menonton siaran langsung pertandingan Miwa melawan Sakura di rumah melalui tabletnya. Kazuki dan Nico bergabung, dan ketiganya menonton dengan tegang saat pertandingan mencapai puncaknya. Layar tablet menunjukkan Sakura yang berhasil memenangkan pertandingan pertama,
membuat Miwa harus mengakui kekalahannya. Yu yang panik hendak menyusul Miwa, namun ditahan oleh Kazuki dan Nico yang menyarankannya untuk bersikap seperti biasa. Untuk menghibur Miwa, Yu memasak makanan spesial dengan hiasan berbentuk kucing yang lucu. Miwa pulang dengan wajah datar dan langsung menuju kamarnya, mengatakan tidak butuh makan malam karena ingin fokus untuk pertandingan berikutnya. Malam harinya, Miwa yang sedang belajar di kamarnya keluar untuk mencari camilan manis. Di luar pintu, ia menemukan Yu yang tertidur sambil duduk menunggunya untuk memberikan camilan. Di dapur, Yu menyajikan sebuah bola coklat dan menuangkan saus coklat panas di atasnya. Bola coklat itu meleleh dan memperlihatkan es krim vanila serta biskuit berbentuk kucing di dalamnya. Miwa yang tersentuh mulai memakan hidangan penutup itu sambil ditemani oleh Yu. Sambil makan, mereka mengobrol santai tentang kalori dan berat badan yang turun saat pertandingan shogi. 1 minggu setelah pertandingan sebelumnya, pertandingan gelar Keika kedua akan dimulai. Miwa terlihat sedih dan berkaca-kaca setelah kalah dalam pertandingan shogi melawan Sakura Yaotome. Khawatir, Yu Ayase berlari menuju lokasi pertandingan setelah mendengar Miwa kalah 2 kali berturut-turut dari Sakura Yaotome. Di lobi, Yu Ayase berteriak memanggil Miwa, namun Sakura Yaotome memberitahunya bahwa Miwa sudah pulang. Yu Ayase akhirnya bertemu dengan Sakura Yaotome yang menjelaskan alasan kekalahan Miwa. Sakura Yaotome menyarankan Yu Ayase untuk segera pulang demi menghibur Miwa yang sedang sedih. Yu Ayase berterima kasih kepada Sakura Yaotome karena telah memberinya harapan bahwa Miwa masih bisa bangkit kembali. Sakura Yaotome menjadi salah tingkah dan sedikit marah saat Yu Ayase menggoda bahwa dia menunggunya. Sebelum pergi, Yu Ayase mengingatkan Sakura Yaotome untuk tidak meremehkan Miwa. Setibanya di rumah, Yu Ayase mendapati Kazuki dan Nico dengan wajah muram. Mereka memberitahu Yu Ayase bahwa Miwa sempat pulang namun kabur lagi dari rumah. Miwa menolak penghiburan dari Kazuki dan Nico, mengatakan bahwa dirinya berbeda dari mereka. Kazuki dan Nico menjelaskan bahwa Miwa sangat marah, mungkin karena nasihat dari orang amatir membuatnya kesal. Yu Ayase memutuskan untuk pergi mencari Miwa, sementara Kazuki dan Nico menunggu di rumah. Di tengah hujan, Yu Ayase berlari keliling kota sambil terus memikirkan Miwa. Yu Ayase akhirnya menemukan Miwa sedang menenangkan diri di sebuah kafe kucing. Yu Ayase masuk ke dalam kafe dan merasa lega melihat Miwa baik-baik saja. Keduanya duduk dan berbincang. Miwa menjelaskan alasannya sering datang ke kafe kucing. Yu Ayase mencoba menyemangati Miwa, namun Miwa justru terlihat semakin sedih. Miwa mulai membuka diri dan menceritakan bahwa ia bermain shogi hanya untuk mendapatkan pengakuan, tidak seperti saudara-saudaranya. Dalam kilas balik, Tuan Mikadono memuji bakat alami Miwa sejak kecil dan mendorongnya untuk menunjukkan kehebatannya. Miwa mengaku bahwa satu-satunya alasannya bermain shogi adalah agar bisa sehebat Kazuki dan Nico. Miwa merasa takut karena permainannya yang tidak tulus akan membuatnya berhenti menang suatu saat nanti. Yu Ayase menepuk kepala Miwa, berterima kasih karena telah berbagi perasaannya. Yu Ayase memutuskan untuk tidak membiarkan Miwa pulang sendirian dan mengajaknya pergi. Mereka pergi ke supermarket untuk membeli bahan-bahan sebagai hadiah permintaan maaf untuk Kazuki dan Nico. Yu Ayase mengajak Miwa untuk membuat makanan manis bersama. Mereka pergi ke ruang memasak di Akademi Saika pada malam hari agar tidak merusak kejutan di rumah. Miwa bertanya mengapa Yu Ayase begitu pandai memasak padahal masakannya terasa biasa saja. Yu Ayase menceritakan masa lalunya, bagaimana ia mulai belajar memasak untuk membuat ibunya Subaru Ayase bahagia. Cerita berlanjut saat ibunya masuk rumah sakit dan meminta untuk dibuatkan makanan oleh Yu Ayase. Yu Ayase menyimpulkan bahwa keinginannya untuk membuat orang lain bahagia secara perlahan membuatnya mahir memasak. Miwa tersipu saat Yu Ayase menebak bahwa dia juga menikmati memilih bahan sambil membayangkan reaksi Kazuki dan Nico. Setelah selesai, mereka berhasil membuat kopi jelly dan kue cupcake yang cantik. Yu Ayase meyakinkan Miwa bahwa motivasinya untuk membuat orang yang disayangi bahagia adalah alasan terbaik untuk berusaha. Setelah selesai, Yu Ayase tertidur di meja karena kelelahan. Miwa dengan lembut menyentuh rambut Yu Ayase yang sedang tidur, lalu membuat hiasan marshmallow berbentuk Yu Ayase. Saat mereka akhirnya pulang, Kazuki dan Nico sudah menunggu dengan cemas dan sedikit marah karena mereka pulang sangat larut. Miwa maju dan meminta maaf kepada kakak-kakaknya, menjelaskan bahwa keterlambatannya adalah kesalahannya. Sebagai permintaan maaf, Miwa memberikan kue manis yang telah mereka buat. Kazuki dan Nico duduk di sofa sambil menikmati kue buatan Miwa dan Yu Ayase.
Keduanya mulai berdebat kecil tentang kue mana yang lebih bagus, membuat Yu Ayase merasa lelah. Miwa meminta maaf karena telah merepotkan Yu Ayase dan memberinya kue marshmallow buatannya sebagai ucapan terima kasih. Miwa tersipu malu saat Yu Ayase mengatakan bahwa penampilan canggung lebih cocok untuknya. Pada hari pertandingan gelar keika ketiga, Miwa berjalan dengan tatapan yang lebih percaya diri. Miwa berjalan di lorong dengan kimono lalu disapa oleh teman-temannya, Kazuki dan Nico yang memberinya semangat. Yu Ayase juga ikut menyemangati Miwa sebelum pertandingan shogi pentingnya. Dengan santai, Miwa mengatakan bahwa ia tidak lagi peduli dengan gelar juara, membuat teman-temannya sangat terkejut. Teman-temannya panik dengan ucapannya, tapi Miwa hanya tersenyum misterius dan berjalan pergi menuju arena pertandingan. Di ruang pertandingan yang sunyi, Sakura Yaotome duduk tegang di depan papan shogi dikelilingi oleh para wartawan. Miwa memasuki ruangan dengan tenang, bersiap untuk menghadapi Sakura dalam pertandingan perebutan gelar keika. Saat menatap Miwa, Sakura merasakan aura yang kuat dan teringat saat pertama kali mereka bertemu. Sebuah kilas balik menunjukkan masa kecil Sakura yang sering merasa sendirian karena tidak pandai bermain dengan teman-temannya. Ibunya datang menghibur, lalu kakek Sakura mengajaknya berkunjung ke rumah. Sang kakek yang ceria mencoba menghiburnya dengan mengajaknya bermain shogi untuk pertama kali. Kakeknya menjelaskan aturan tentang pion, bidak terlemah yang hanya bisa maju selangkah demi selangkah tanpa pernah mundur. Dengan semangat, ia juga menjelaskan bahwa pion bisa menjadi bidak yang sangat kuat jika berhasil mencapai area lawan. Terinspirasi oleh cerita itu, Sakura kecil meminta kakeknya untuk mengajarinya bermain shogi. Waktu berlalu, Sakura terus berlatih shogi dengan tekun hingga akhirnya bisa mengalahkan kakeknya. Berkat shogi, Sakura merasa dirinya bisa maju perlahan meraih tujuan, sama seperti pion dalam permainan. Ia berhasil memenangkan turnamen shogi anak-anak dan menemukan satu-satunya hal yang bisa ia banggakan. Namun, kebahagiaannya sirna saat ia bertemu Miwa di kejuaraan nasional junior dan mengalami kekalahan telak. Kekalahan itu membuatnya merasa sangat berbeda dan jauh tertinggal dari Miwa yang seorang jenius alami. Kembali ke masa SMP, Sakura terlihat murung di ruang klub shogi setelah teman-temannya meremehkannya karena nilai ujian yang jelek. Tiba-tiba, Miwa yang berada di ruangan yang sama dengan santai mengomentari kesalahan-kesalahan fatal dalam permainan shogi teman-teman Sakura. Setelah membuat para gadis itu pergi, Miwa menegur Sakura yang hanya diam saja saat diremehkan orang lain. Sakura menangis, merasa sangat menyedihkan karena Miwa bahkan tidak menganggapnya sebagai lawan yang sepadan. Miwa yang panik mencoba menghiburnya dengan memuji langkah pion yang dilakukan Sakura saat pertandingan mereka dulu. Mendengar pujian tak terduga itu, Sakura berhenti menangis dan menyadari arti dari terus maju seperti pion. Dengan semangat yang kembali berkobar, Sakura menunjuk Miwa dan mendeklarasikan bahwa mulai hari itu, Miwa adalah rivalnya. Kembali ke pertandingan saat ini, Sakura kini menatap Miwa dengan tatapan yang penuh tekad dan percaya diri. Miwa akhirnya balas menatap Sakura, menyadari bahwa ia kini telah dianggap sebagai seorang rival sejati. Pertandingan shogi yang sengit pun berlanjut. Keduanya saling membalas langkah dengan serius. Miwa melakukan langkah khasnya yang tak terduga, membuat para penonton terkesan. Melihat langkah tersebut, Sakura tersenyum tipis lalu dengan tenang mengakui kekalahannya di pertandingan ketiga. Papan skor menunjukkan bahwa Miwa juga berhasil memenangkan pertandingan keempat, membuat skor menjadi imbang 2-2. Di rumah, Kazuki dan Nico menonton siaran langsung pertandingan, merasa cemas menantikan laga penentuan terakhir. Di arena, suasana semakin tegang saat Sakura dan Miwa saling berhadapan untuk terakhir kalinya demi memperebutkan gelar. Sementara itu, teman-teman Miwa juga berjuang keras di bidang mereka masing-masing untuk menyemangatinya dari jauh. Setelah pertandingan selesai, Miwa yang berhasil mempertahankan gelarnya dikerumuni oleh wartawan di lobi hotel. Di tengah keramaian, Miwa melihat Yu Ayase dari kejauhan dan tanpa ragu segera berlari menghampirinya. Miwa menghampiri Yu yang sedang menangis terharu atas kemenangannya dan mencoba menenangkannya. Setelah Yu berhasil tenang dan mengucapkan selamat, Miwa dengan spontan mencium dahinya sebagai ucapan terima kasih. Kazuki dan Nico yang baru saja tiba di lokasi terkejut melihat kejadian romantis itu. Miwa menjadi sangat panik dan malu, sementara Yu hanya bisa terdiam dengan wajah memerah. Ayah dan ibu Yu datang menyapa, sementara Miwa mencoba menjelaskan bahwa ciuman tadi hanyalah salam dari luar negeri. Kazuki dan Nico mendekat
mendekat dan memuji perjuangan Miwa yang luar biasa karena berhasil membalikkan keadaan. Yu yang bahagia mengajak semuanya untuk berfoto bersama untuk merayakan kemenangan Miwa. Dari kejauhan, Sakura memperhatikan keakraban Miwa bersama teman-temannya yang selalu mendukungnya. Sakura tersenyum menyadari bahwa dirinya seperti pion yang lemah, suatu saat juga pasti bisa menjadi pemeran utama. Di rumah keluarga Ayase, Nico, Miwa, Kazuki, dan Yu terlihat menjalani kehidupan sehari-hari mereka bersama. Saat sarapan bersama, Yu teringat pada pesan terakhir ibunya di buku catatan yang berharap ia bisa memiliki keluarga yang bahagia. Setelah teman-temannya berangkat, Yu berdiri sendirian di depan pintu merenungkan arti dari sebuah keluarga bahagia baginya. Malamnya, saat Miwa, Kazuki, dan Nico pulang, mereka kaget saat menemukan Sakura sudah berada di depan pintu bersama Yu. Sakura dengan percaya diri menyatakan bahwa ia akan menginap untuk mencari tahu rahasia di balik kemampuan Miwa, membuat semua orang terkejut.